warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M1, selamat datang di podcast MTSM 1 Batam, tempat berbagi pengalaman, wawasan, dan cerita tentang topik-topik yang menarik dan relevan di madrasah kita. Bersama saya Luil Magnunsyah Fitri sebagai pemandu podcast pada kali ini. Nah, Sobat M1, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih, yaitu Ibu Hajah Fatimatuz Zahro, SAG MPDI, selaku pembina program Asrama Mahat Putri dan pembuat jadwal agenda pesantren Ramadan khusus Asrama Mahat Al-Manar dan santri Mahat Al-Manar, yaitu Muhammad Hakim Ramadan. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat M1, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa saja kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh santri Mahat selama bulan Ramadan di MTSN 1 Batam. Buat teman-teman semua yang penasaran, silakan mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir ya. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Bisa ceritakan secara singkat pesantren Ramadan khususnya santri Mahat Al-Manar selama kegiatan ini diadakan pada bulan Ramadan di MTSN 1 Batam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat M1 semua yang dirahmati Allah, para pemirsa ataupun pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada tahun ini kita berkesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Patut kita syukuri bersama. Menjawab pertanyaan tadi, jadi kegiatan Mahat Al-Manar selama bulan Ramadan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya? Iya Bu. Ya, karena kan ini santri mukim jadi beda dengan siswa reguler. Jadi dimulai dari bangun 3:30, kemudian diawali dengan sholat tahajud bersama, kemudian lanjut sahur, kemudian sambil menunggu waktu subuh, santri-santri itu tadarus, karena tadarus mandiri ataupun persiapan setoran hafalan, karena ba'da subuh nanti setorannya itu atau hafalannya disetorkan kepada ustadz-ustadzahnya. Jadi persiapannya tadi setelah sholat tahajud, kemudian setelah sholat subuh setoran, kemudian santri mengikuti kegiatan yang di sekolah. Jadi full ya, setelah setoran kemudian bersiap untuk ke sekolah, mandi dan lain sebagainya, prepare, kemudian ke sekolah. Di sekolah mengikuti kegiatan dari jam 8 sampai jam 1 ya, kegiatannya di sekolah. Kemudian setelah itu mereka mengikuti kegiatan lanjutan, yakni tadarus mandiri di masjid, baca Quran bersama-sama, kemudian kurang lebih sampai jam 2:30 atau jam 2 mereka istirahat menjelang sholat asar. Kemudian ba'da asar ngaji lagi, yang biasanya ngajinya itu ba'da maghrib, karena bulan puasa jadi jadwal kita ubah di ba'da asar untuk setoran ataupun murojaah. Kemudian menjelang maghrib mereka ya sudah bersiap ya, udah mandi dan lain sebagainya, mereka mengikuti kegiatan kultum menjelang buka puasa. Kemudian ketika udah maghrib tiba, takjil, makan, kemudian dilanjutkan dengan sholat jamaah maghrib. Kemudian isya, tarawih sampai kurang lebih jam 9 ya. Jam 9 ya. Tarawih kita di bulan Ramadan untuk khusus santri Mahat itu satu malam itu 1,5 juz bacaannya ya. Jadi kita jadwalkan, insya Allah kita rencanakan selama 20 hari insya Allah hatam Al-Quran. Jadi tanggal 20 Ramadan nanti hatam Quran dalam bacaan tarawih. Selain mereka santri-santri juga kita targetkan untuk hatam Al-Quran dalam tadarus mandirinya. Itu kira-kira gambaran kegiatan ya. Terima kasih Ibu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa tujuan utama dari kegiatan pesantren Ramadan bagi santri Mahat Al-Manar, terutama selama bulan Ramadan Ibu? Untuk tujuannya ya untuk ini ya, untuk bulan Ramadan ini lebih kepada peningkatan ibadah baik kuantitas jumlahnya ataupun kualitasnya. Jadi
yang baca Quran mungkin setiap hari hanya sekian lembar, tapi untuk Ramadan ini kita tingkatkan intensitasnya, kita targetkan minimal satu hari mereka hampir sama dengan di tarawihnya, yakni 1,5 juz, sehingga kurang lebih nanti di tanggal 20 sampai maksimal 23 Ramadan mereka harus sudah khatam Al-Quran. Dan selain itu tujuannya juga untuk pembiasaan. Jadi dengan santri itu biasa bangun pagi, diawali dengan tahajud, kemudian baca Quran. Dari kebiasaan itulah, pembiasaan itu diharapkan mereka akan terlatih untuk senantiasa melakukan amal-amal kebajikan dalam aktivitas sehari-harinya. Baik Ibu. Nah, bagaimana rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan santri selama Mahat Al-Manar di Ramadan, mulai dari pembukaan hingga penutupan, Ibu? Ya, jadi selain santri Mahat ini mengikuti kegiatan yang ada udah kita jadwalkan ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Santri juga mengikuti kegiatan yang ada pesantren yang ada di sekolah, yakni mulai dari tadi ya jam 8 sampai dengan pukul 1 ya kurang lebih. Jadi pagi hari anak-anak santri mengikuti kegiatan sholat duha, kemudian ada kultum, habis itu kembali ke kelas masing-masing. Khusus Ma'had ini kita tempatkan satu titik yakni di aula. Mereka kelas 7, 8, 9 dengan materi kajian tahsin, kemudian ada tadarus, kemudian ada kajian kitab kuning ya ini kita pakai kitab Siam, kemudian ada lagi tentang sirah nabawiyah atau cerita-cerita nabi ataupun para kisah-kisah salafus soleh, orang-orang soleh, yakni kita dengan adanya media digital, jadi santri-santri kita pakai media ini ya, TV ya, jadi mereka menonton bersama, kemudian nanti dari situ kita adakan tanya jawab. Baik Ibu. Nah Sobat M1, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Materi atau aktivitas apa saja yang paling banyak diberikan nih Ibu? Misalnya seperti tadarus, kajian akhlak, atau praktek ibadah. Kalau materi yang banyak ya tentu baca Quran ya, porsinya lebih banyak, karena selain dibaca di dalam tarawih, kemudian mereka juga setiap hari harus setoran hafalan, ada ngaji binador, kemudian ada tadarus mandiri, ada tadarus bersama, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima nih Ibu. Bagaimana metode pembelajaran atau bimbingan agar santri tetap semangat dan memahami materi dengan baik? Ya, pertama santri kita kasih motivasi ya, kenapa kita belajar ini, untuk apa sih kita belajar seperti ini gitu ya. Jadi menggugah motivasi yang ada dalam diri santri, sehingga mereka ketika tahu apa tujuannya, mereka akan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Artinya mereka itu butuh ya. Jadi kalau kita tidak jelaskan di awal, mereka menganggapnya ini istilahnya sebatas hanya menggugurkan kewajiban, tetapi kita tidak ingin seperti itu. Ibu, selain kegiatan rutin, apakah ada kegiatan khusus atau unik yang dilakukan selama Ramadan untuk menumbuhkan kepedulian sosial nih Ibu bagi santri? Untuk kegiatan ini berkaitan dengan kepedulian sosial, santri kita kita ajak bersama-sama untuk infak itu setiap hari. Kalau biasanya kan infaknya infak Jumat, kalau ini setiap hari ada infak subuh ya. Ini menggugah kesadaran untuk berbagi ya, dengan cara bersedekah berapapun yang dia berikan ya, insya Allah nanti akan menumbuhkan jiwa semangat peduli sosial. Insya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh nih teman-teman. Ini pertanyaannya akan saya berikan kepada Abang Hakim. Nah, Bang, bagaimana respon dan antusiasme santri selama mengikuti kegiatan Mahat Al-Manar? Kalau respon para santri dan rasa antusiasmenya
kami merasa kalau kami itu selama pesantren Ramadan ini merasa unggul karena pesantren Ramadan ini kan dia tentang kayak Al-Quran gitu. Jadi kami kayak ngerasa lebih unggul daripada siswa-siswa yang lain ketika mengikuti lomba. Lanjut ke pertanyaan ke-8 ya Bang. Adakah momen paling berkesan atau pengalaman menarik yang dialami santri selama kegiatan berlangsung? Kalau momen yang paling berkesan ketika pesantren Ramadan ini, kami itu jadi tahu perjalanan Nabi dari awal sampai akhir, dari Nabi lahir sampai wafat, dan perjalanan para sahabat soleh yang mengikuti Nabi. Jadi mereka kan ada ini ya tadi ada sirah nabawiyah sama sirah salafus soleh. Mereka nonton video gitu ya, yang selama ini mungkin kita tidak perbolehkan ya karena ini berkaitan dengan materi ya, maka mereka itu suka di situ. Baik, terima kasih untuk Bang Hakim. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Sobat M1. Dari kegiatan ini, nilai atau kebiasaan apa yang mulai tumbuh pada santri dan bagaimana mereka diajarkan untuk menjaganya nih Bu? Misalnya seperti hafalan. Kalau hafalan itu pasti kita harus murojaah setiap hari supaya nggak hilang tuh hafalannya Bu. Ya, jadi nilai-nilai yang kita tanamkan itu ya karena ini pesantren berbasis Al-Quran, tahfidz gitu ya. Jadi yang kita tanamkan adalah bagaimana santri itu cinta dengan Al-Quran. Jadi kalau sudah cinta, ya kan, dia nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat. Jadi anak-anak kita biasakan untuk bawa Quran. Kalau ada waktu kosong, kita motivasi untuk membaca Al-Quran, sehingga target-target tadi yang hatam Quran itu bisa kita selesaikan tanpa harus menunggu jam khusus. Misalkan ini waktunya tadarus mandiri harus tadarus, tapi tidak ya, tetapi di sela-sela itulah kita tanamkan anak-anak itu cinta Quran, seneng ya baca itu bukan karena keterpaksaan ya, tetapi karena kita memang suka. Selain itu kan dengan puasa ya otomatis anak-anak kita latih untuk jujur ya. Puasa itu kan ibadah antara kita dengan Allah, yang tahu kan hanya Allah sama kita aja. Kalau baca yang lain, ibadah yang lain orang bisa tahu, orang baca Quran tahu, sholat tahu, orang haji apalagi. Tapi kalau puasa, walaupun mungkin nampaknya lemes, kalau orang itu puasa atau tidak kan kita juga tidak tahu. Ya, baik Ibu. Kita langsung saja menuju pertanyaan yang terakhir nih Sobat M1. Setelah Ramadan selesai, harapan apa yang ingin dicapai untuk perkembangan akhlak dan karakter santri Ma'had Al-Manar di MTSN 1 Batam? Setelah Ramadan ya, Idul Fitri ya, artinya kembali kepada kesucian. Jadi anak-anak kita harapkan dengan melakukan ibadah 1 bulan penuh, ibadah puasa, diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang positif, diharapkan kebiasaan yang baik di bulan Ramadan itu menjadi titik awal untuk perjalanan selanjutnya. Akhlaknya lebih bagus, bacaan Qur'annya lebih bagus dan lebih intens, kemudian murojaahnya dan hafalannya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih untuk Ibu Fatimah Zahro atas kesempatannya telah bisa berkesempatan datang di podcast pada kali ini, dan Abang Muhammad Hakim, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Baik, untuk Sobat M1 semuanya, mungkin segitu saja podcast pada kali ini. Buat kalian semua yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.